Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ada Allah apa takut. Ada Allah apa takut. Semua mudah bagi Allah. Semua mudah bagi Allah. Dengan amalan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusan kita. Dengan amalan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ada Allah apa takut. Ada Allah apa takut. Semua mudah bagi Allah. Semua mudah bagi Allah. Dengan amalan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusan kita. Dengan amalan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kira-kira kalau kita punya atasan, berani nggak kita ajak atasan tersebut ngomong seperti tadi, membesarkan Allah? Insya Allah ya. Baru hebat nih orang. Nggak terkesan lagi dengan suasana. Mau jumpa dengan atasan, mau jumpa dengan bawahan, pembicaraannya membesarkan Allah. Kalau dalam surat Al-Muddatsir, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Artinya judul pembicaraan kita memang harus senantiasa membesarkan Allah. Kalau kita nggak besarkan Allah, berarti kita besarkan dunia, besarkan makhluk. Ya, makhluk yang masuk ke hati. Kalau makhluk sudah masuk ke hati, ada huru hara sedikit, ada ancaman sedikit, digoyang sedikit, sudah labil ya. Nggak stabil lagi dah oleng. Insyaallah ya, akhir zaman perlu ngomong kebesaran Allah. Nah, sekarang kita lanjut bab kita tentang adab ketika saling bertemu. Saling bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab ketika saling bertemu adalah yang pertama, pertemuannya dimulai dengan ucapan salam. Baik kita jumpa secara langsung maupun lewat telepon, maka jika jumpa, Assalamualaikum, ataupun Assalamualaikum, jangan halo, tapi Assalamualaikum. Dalam satu riwayat dikatakan, Qul salam qabla kalam, katakan, ucapkan olehmu salam baru ngomong. Jangan ngomong dulu, tapi ucapkan salam dulu. Dalam suatu riwayat dikatakan, orang yang senantiasa memberikan salam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kasih sayang di antara mereka. Dan juga pernah satu kali sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang bagus? Orang Islam yang bagaimana yang bagus wahai Nabi?" Nabi SAW menjawab, Islam yang bagus itu yang pertama suka kasih makan orang. Artinya apa? Enggak pelit, suka kasih-kasih ke orang. Yang kedua, Islam yang bagus itu adalah menebarkan salam, baik kepada orang yang dikenal maupun kepada yang tidak dikenal. Tanda bahwasanya kita enggak marah dengan seseorang, yaitu kita masih mampu untuk memberikan salam tatkala kita bertemu. Tapi kalau hati sudah enggak ada rasa senang sama orang tersebut, jangankan salam, untuk angkat tangan pun sulit. Untuk senyum saja enggak mampu. Bahkan untuk melihat wajahnya saja malas. Apalagi untuk kasih salam. Coba tes sama kawan-kawan kita. Kalau masih bisa memberikan salam, artinya kita nggak marah sama orang tersebut. Insya Allah ya, kita coba ya. Jadi kalau jumpa sama teman, Assalamualaikum. Jangan sampai malu. Ini sunnah Nabi. Kalau kita buat sunnah Nabi malu, Masya Allah, besok Nabi mau kasih syafaat ke kita pun malu-malu. Mau? Jadi orang yang malu-malu menghidupkan sunnah Nabi, besok di hari kiamat Nabi pun malu-malu mau kasih syafaat ke kita. Jadi ini kan kita sudah tahu fadilah daripada memberikan salam. Bahkan Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar,
ketika mengetahui fadilah daripada memberikan salam, maka beliau sengaja pergi ke pasar. Setiap beliau jumpa dengan orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kasih salam. Untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ya, berlomba-lomba orang dahulu untuk mengamalkan sunnah Nabi. Kita di akhir zaman berlomba-lomba untuk meninggalkan sunnah Nabi. Malu mengamalkan sunnah Nabi, malu pakai peci, malu pakai baju gamis, malu pakai rida. Besok kalau Rasulullah malu di hari kiamat, kasih syafaat ke kita, ya, jauh. Lanjut ya. Ini adab yang pertama ketika bertemu, saling memberikan salam. Yang selanjutnya, saling berjabat tangan tatkala saling berjumpa. Tatkala kita saling berjumpa, disunnahkan untuk jabat tangan. Dalam satu hadis dikatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan, mereka saling berjumpa, fayatasafahani, kemudian mereka saling berjabat tangan, melainkan dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah sampai mereka melepaskan jabatan tangannya. Masya Allah. Jadi kalau jabat tangan ini kalau bisa jangan cepat-cepat, agak lama sedikit. Supaya apa? Supaya dosa kita banyak digugurkan sama Allah. Jabat tangan. Jadi kalau sekarang akhir zaman, nah ini coba maju. Ini nih. Ini nggak sunnah. Ini. Ini lebih nggak sunnah lagi. Jadi yang sunnah macam mana? Yang sunnah itu seperti ini. Di akhir zaman hati-hati. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani nggak pernah ridha dengan agama kita, melainkan mereka senantiasa pelan-pelan mengajak kita untuk ikut agama mereka. Pelan-pelan kita dijauhkan daripada sunnah Nabi kita. Hari ini ada orang yang takut untuk mengamalkan sunnah Nabi, padahal sudah jelas dalam keyakinan kita di balik sunnah ada kejayaan. Siapapun yang buat perkara sunnah nggak mungkin mudarat, mustahil. Dalam keadaan apapun harus kita yakini. Kalau nggak kita yakini, nanti kita akan yakin dengan orang-orang yang ketika dia masuk sogok, masuk sana sogok, mau naik itu sogok, naik ini sogok, keluarkan peraturan. Nah, karena kita nggak yakin dengan di balik sunnah Nabi ada kejayaan, nah, dengarlah bahasa mereka, mudarat hidup kita. Nah, ini kalau mau mudarat hidup di akhir zaman, zaman fitnah, kita dibodoh-bodohin, nah, ikutlah orang tuh. Kalau saya nggak mau, ikut Nabi kita, insyaallah ya, dengan segala kesungguhan, insyaallah. Jadi jabat tangan itu sunnah ketika kita berjumpa. Jadi kita jangan gini lagi ya. Kira aja berkelahi ini ya. Nah. Terus jabat tangan ini juga diajarkan oleh guru-guru kita. Sudah pernah kita sampaikan, kalau kita mau berjabat tangan dengan yang lebih tua, maka kalau yang tuanya satu tangan misalnya, maka kita salam dengan dua tangan ya. Jangan satu tangan dua. Ini abang kita misalnya, walaupun ilmunya kurang di antara kita, tapi tetap salamnya kita dengan dua tangan untuk menghormati. Ya. Kalau orang tua kita misalnya dalam keadaan duduk, maka kita berjabat tangan dengan mereka dalam posisi duduk. Jangan berdiri dan juga jangan setengah berdiri. Sebagian setengah berdiri. Coba contoh setengah berdiri. Berdiri dulu. Nah, salam, coba berdiri. Nah, biasa salam. Nah, ini kan ini namanya setengah berdiri ini. Kalau kita salam dengan orang tua seperti itu kurang bagus dari segi adab. Bahkan nggak ketika salaman saja, berbicara pun kita diajarkan. Orang yang lebih tua dari kita, guru kita, dia duduk, maka kita duduk. Dia berdiri, kita juga berdiri, disamakan posisinya. Nah, jangan sampai nanti orang tua kita duduk, kita ngomongnya, ya Pak, ya Bang. Nah, ini kurang sopan, kurang etika. Insyaallah ya jabat tangan. Jabat tangan ini perlu diingat dengan sesama jenis. Jangan latah. Jangan sama cewek pun salam.
Ini nggak betul nih. Jangan kata Ustaz, jumpa orang jabat tangan. Udahlah jabat tangan dia semua, sama cewek pun jabat tangan dia. Ini nggak boleh. Ini latah nih. Ada yang latah di sini? Ada. Kemudian adab selanjutnya ketika kita saling bertemu dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam dan berjabat tangan terlebih dahulu daripada temannya. Jadi kalau mau berjumpa, ya, siapa duluan-duluanan? Dalam suatu riwayat dikatakan orang yang berjumpa kemudian berjabat tangan dan memberikan salam di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 100 rahmat. 90 rahmat diberikan kepada orang yang pertama kali kasih salam. Kemudian yang selanjutnya baru dapat 10. Maka lomba-lomba nih siapa duluan kasih salam. Jangan sampai ketika kita jumpa lewat gitu aja, nggak ada kasih salam. Kalau kita kasih salam kemudian kasih isyarat dengan angkat tangan, bagusnya dengan angkat tangan kanan. Jangan sampai pakai tangan kiri. Ada nih adat seperti ini. Negara lain bukan negara kita. Muslim juga negaranya. Angkat tangan nih. Ustaz. Kalau kita di sini, cukup sekali aja kamu teguran sama saya. Besok nggak usah lagi ya. Pakai tangan kiri ya, kurang adab. Berani ini jumpa sama teman, kasih assalamualaikum. Assalamualaikum.